Haleluya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami semua, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Hari ini kita bahas tentang iblis. Apa saudara? Nah, ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Saya senang sekali kalau di sini tuh malaikatnya selalu ada. Dan saya ngelihat ada malaikat, berupa malaikat di sini, saudara. Mari kita buka Alkitab kita, kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ke-16. Saudara yang ganjil saya yang genap. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengerti engkau, katanya, inikah dia telah membuat bumi gemetar, dia telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Katakan bintang timur putra fajar. Apa saudara? Secara astronomi itu disebut namanya planet Venus. Untuk menggambarkan suatu bintang yang bercahaya melebihi bintang-bintang yang lain. Nah, dalam bahasa Ibrani, hail artinya pantulannya, pembawa cahaya. Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Apa saudara? Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Bayangkan saudara, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-lak. Dan di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Yang pertama adalah Mikael. Apa saudara? Nah, jenderalnya Tuhan. Dan yang kedua, diciptakan malaikat yang kedua, yaitu penghulu para malaikat yang namanya Gabriel. Saudara? Penghulu para malaikat. Nah, dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih dahsyat, melebihi semua malaikat yang lain. Diciptakan dengan pantulannya. Hail pantulannya, yaitu Lucifer. Lebih sempurna, lebih hebat. Dan Lucifer itu membawai sepertiga malaikat Tuhan, malaikat Elohim. Sepertiga. Dan Lucifer ini adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan. Pemimpin pujian, makanya pemimpin pujian itu hati-hati di gereja. Bisa oke ngeblake. Harus beriman sungguh-sungguh, ya. Karena apa? Selalu ada dalam hadirat Elohim. Karena Lucifer dekat dengan Tuhan, otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Saudara, kalau kita dekat dengan Elohim, dekat dengan Tuhan, tiap pagi doa seperti Ibu Nani, hidupnya penuh pujian penyembahan. Bayangkan, Bu Nani umurnya berapa nih, Bu? (81). Bayangkan saudara, ini contoh karisma Elohim. Bayangkan saudara,
umur 81, baru belum 1, 7 bulan dari saya gini lah. Banyak itu. Ibu Nani itu 81. Berarti di sini dah generasi buyut berarti dah. Buyut rohani dah. Bayangkan saudara, 81 posisi seperti ini dah. Perlu dah tahu. Zaman sekarang usia 50 ke bawah yang mati banyak dah. Betul? 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 Zaman sekarang orang bisa melewati usia di atas 75 itu mujizat, masih utuh, tidak stroke gini dah. Itu mujizat. Saya kaget loh, tak kira ini Bu Nani usia masih 50 tahun loh. 81. Saya mau tanya, siapa yang di sini umurnya 80? Angkat tangan. Ada enggak? Umur berapa nih? Berarti pendoa dia punya. Makanya kalau ingin umur panjang jadi pendoa ada. Hebat loh. 80 lebih. Nah, saudara, karena Lucifer dekat dengan Tuhan, secara otomatis tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena tahu banyak tentang rahasia tentang Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kayak Ibu Nani ini kan, tahu banyak kehendak Elohim. Apa yang terbaik gitu deh. Karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan, Lucifer ingin menjadi Tuhan. Jadi dosa yang pertama kali ada di surga itu adalah apa? Ingin menjadi Elohim. Terjadilah pemberontakan di surga. Yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan 1/3. Elohim Maha Kuasa, Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Dibuang kemana saudara? Jadilah iblis. Jadilah apa saudara? Jadilah apa saudara? Iblis. Jadilah iblis. Dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Tuhan sedih, Tuhan kecewa karena pemberontakan Lucifer. Karena Lucifer ini malaikat yang disayang Tuhan. Tuhan perlu teman untuk bicara. Tuhan perlu teman. Saudara perhatikan, Abraham itu menjadi sahabat Tuhan. Betul? Betul? Musa jadi sahabat Tuhan. Artinya Tuhan itu perlu namanya teman. Untuk apa? Sahabat komunikasi. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan monyet. Maka Tuhan itu ciptakan kita ini segambar, serupa. Kenapa? Makanya Alkitab berkata bahwa kita ini diciptakan lebih mulia melebihi malaikat. Setuju angkat tangan saudara? Kenapa? Menggantikan posisi itu. Dan diciptalah Hawa. Dan Tuhan berfirman, segala buah-buah yang sedang biji dan berbuah biji boleh engkau makan, kecuali pohon di tengah, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lucifer marah, Lucifer kecewa. Ingat saudara, kalau seorang direktur dipecat, diganti direktur yang baru, pasti dia marah dan dongkol sama yang ganti. Betul? Betul? Ingat saudara,
Kenapa setan selalu menggoda manusia? Kenapa tidak goda kambing? Betul? Yang selalu digoda adalah Ingat, karena mengambil posisi yang mulia. Mengambil apa? Dulu malaikat yang paling tinggi menjadi malaikat yang paling rendah, malaikat kegelapan. Dulu malaikat yang disayang Tuhan menjadi malaikat yang paling dibenci Tuhan. Lucifer kecewa, Lucifer marah. Siapa yang ganti dia? Manusia. Di antara binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Pakailah ular. Nah, pakailah ular. Saudara, seorang penipu pasti lebih pandai satu tingkat dengan yang ditipu. Buktinya bisa ketipu. Betul? Betul? Lucifer ke ular berkata kepada Hawa, kalau engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Allah, seperti Elohim, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Hawa menemui Adam, berkata, engkau makan buah itu, engkau jadi seperti Elohim. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ingat, dosa yang sama, kasus beda, ingin menjadi Tuhan. Dosa yang pertama kali di surga adalah kesombongan. Demikian dosa yang pertama kali di bumi adalah ingin menjadi Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Betul? Kan tidak ada rombongan setan bertobat dibaptis Bunani, kan tidak ada. Tidak ada. Ingat, iblis, Lucifer, yang disebut iblis itu satu oknum, yaitu Lucifer. Sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, jadilah setan-setan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Saudara, yang pertama, perlu udah tahu apa buktinya Tuhan menciptakan kita lebih mulia. Kita diciptakan segambar, serupa. Amin. Dan yang kedua, perlu udah tahu bahwa iblis kenapa menggoda manusia? Karena posisinya diganti. Itulah namanya awal dari peperangan. Apa saudara? Ketiga, kenapa tidak diampuni? Ini yang penting. Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, tidak digoda siapa-siapa. Tapi dari keinginannya sendiri merencanakan pemberontakan. Apa saudara? Merencanakan apa? Merencanakan Lucifer dengan keinginannya sendiri merencanakan pemberontakan. Manusia beda. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana. Ingat ya, pembunuhan berencana, hukumannya berat, maksimal apa? Mati dan seumur hidup. Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan, betul? Tapi yang membunuh orang gila bebas, karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya apa? Betul? Apa yang terjadi? Ingat saudara. Makanya iblis tidak diampuni. Tapi manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Makanya Yesus adalah jalan keselamatan. Karena apa? Yesus adalah kesempatan manusia untuk ditebus. Konteks kekristenan bukan manusia mencari Elohim, tapi Elohim mencari manusia. Maka dia datang untuk mati menebus saudara dan saya. Kasih Elohim. Jadi saudara harus paham di sini. Orang kalau pergi ke dukun minta tolong ke dukun, dia itu setan ketemu setan, reoni. Karena apa? Setan tidak ada tujuan menolong menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Siapa yang setuju angkat tangan? Ngomong sama sebelahnya. Karena setan tahu tidak diampuni. Jelas? 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 Siapa yang setuju angkat tangan? Ngomong sama sebelahnya, engkau diampuni. Nah, jelas? Jelas? Kenapa? Ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Itu bedanya. Nah, kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru? Betul? Betul? Langit yang baru dan apa? Ikutin saya semua. Langit yang sekarang ini akan lenyap seperti gulungan kitab. Bumi yang sekarang ini akan lenyap. Kenapa langit dan bumi akan lenyap? Tuhan ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Karena langit yang sekarang ini ada dosa. Dosa apa? Pemberontakan Lucifer. Dan bumi yang sekarang ini ada dosa. Dosa pemberontakan manusia. Apa saudara? Dosa apa? Pemberontakan apa? Maka Tuhan perlu ciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Jelas? Langit yang baru dan bumi yang apa? Yerusalem. Tuhan ciptakan langit yang baru dan bumi yang Yerusalem baru. Amin. Amin. Langit yang baru dan apa saudara? Bumi yang apa? Langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru. Ingat saudara, mulai hari ini engkau tahu kenapa perlu diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Siapakah yang bisa mengalahkan iblis? Tidak mudah loh saudara, karena rajanya para setan. Saya ini puji Tuhan, kalau orang kena setan parah model apapun, kalau setan ketemu saya langsung lari dah. Kenapa? Bekas temennya. Langsung, wah bekas teman gua ini katanya. Yang bisa mengalahkan iblis adalah pertama, adalah Tuhan Yesus sendiri. Apa saudara? Apa saudara? Tuhan Yesus sendiri. Amin. Tuhan Yesus sendiri. Ini nomor satu. Tuhan Yesus sendiri. Karena dia Elohim yang jadi manusia. Yang kedua, dikeroyok malaikat. Kenapa kita perlu doa peperangan? Supaya malaikat Tuhan turun dari surga. Karena doa-doa kita sering terhambat oleh penghulu-penghulu di udara. Ingat, waktu Daniel berdoa, Tuhan mengutus Gabriel. Siapa saudara? Di tengah jalan, disabotase penguasa Media Persia, penghulu di udara, yaitu Lucifer. Ingat, Gabriel kewalahan, minta tolong Mikael.
Mikael dan Gabriel melawan Lucifer, baru Lucifer kalah. Mikael kembali ke surga, Gabriel menemui Daniel, memberikan wahyu akhir zaman. Amin. Artinya itu pentingnya doa peperangan. Apa saudara? Pentingnya apa? Pentingnya apa? Doa peperangan. Ini penting sekali. Ini penting namanya doa peperangan. Makanya kita sering berkata apa? Tuhan kirimkan malaikat untuk berperang. Ya kan? Kirimkan malaikat untuk apa, saudara? Berperang. Kirimkan malaikat untuk berperang. Karena doa-doa kita kadang terhambat, saudara. Kayak awan hitam itu, saudara. Nah, dan yang ketiga, Lucifer dikalahkan oleh mereka yang percaya Yesus, yang ditebus oleh darah Yesus. Kenapa kita bisa mengalahkan Lucifer? Karena posisi kita kembali seperti semula, menjadi anak-anak Tuhan. Posisi di atas Lucifer. Jelas? Jelas? Saudara, berapa bulan yang lalu, mungkin sudah pernah dengar, bahkan tahun lalu, saya khotbah waktu itu, tahun 2025, kita akan masuk resesi ekonomi. Siapa yang dengar setuju angkat tangan coba. Udah terasa belum? Dan kita akan masuk resesi di bulan 6, bulan 7. Dan perlu dah tahu, tahun depan lebih berat. Ngomong sama sebelahnya, bebanmu ringan. Ada Yesus, amin. Kenapa? Tahun depan kita akan mengalami resesi ekonomi yang paling berat. Ini adalah resesi, tahun depan lebih berat. Pertama kali khotbah saya di sini kira-kira 3 tahun yang lalu, Ibu ya. 2-3 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya nyuruh semua beli emas. Emas masih di bawah 1 juta ya. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Sekarang jawab dengan jujur. Yang sudah beli emas angkat tangan. Harus siap-siap ngasih komisi saya dan Bu Nani. 2%. Uang makelar. Jelas? Jelas? Resesi berada ekonomi. Nah, tahun depan. Jadi saudara, kita akan mengalami benar-benar tahun-tahun yang berat. Itu tahun depan. Dan saya percaya adalah Tuhan bekerja dengan caranya. Amin. Tuhan bekerja dengan apa, saudara? Tuhan bekerja dengan apa? Kita percaya pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan cukupi. Nah, pasti Tuhan berkati, pasti Tuhan apa, saudara? Cukupi. Nah, jadi saudara, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, percaya Tuhan berkati dan Tuhan cukupi. Saudara, apapun badai, apapun tantangan, apapun rintangan yang ada, percaya Tuhan berkati saudara. Nah saudara, dan tahun ini saya ngomong perak kan itu. Ingat yang usia di atas 70 tahun, jangan nyimpen perak. Keburu berangkat. Karena naiknya masih 10 tahun lagi. Jelas? Masih 2035. Kayak udah umur 90. Nyimpan perak. Gigi udah gitu dah. Jelas? Nah, kalau 70 ke atas nyimpen perak, nyimpen emas. Kalau usia 50 ke bawah nyimpen perak.
naik berlipat-lipat tuh nanti. Tapi masih 10 tahun lagi. Jadi saudara, dalam kondisi apapun, tekanan apapun, harus ingat Tuhan yang pasti pelihara saudara. Nah, Indonesia benar-benar pulih nanti. Itu masih tahun 2032. Masih tahun berapa saudara? Tahun berapa? 2032. Ingat saudara. Tahun 2032. Masih tahun 2032. Ingat saudara? Tahun berapa saudara? Tahun 2032. Ingat saudara? Tahun 2032 baru pulih. Jadi saudara, ada yang tanya sama saya, Pak, Cirebon nanti pengaruh enggak resesi ekonominya tahun depan? Tidak terlalu pengaruh besar. Karena dari dulu udah biasa, enggak? Resesi enggak resesi podo ae, betul enggak? Jelas? Jelas? Jadi ingat, daya beli masyarakat turun seperti ini masih sampai tahun depan. Maka saya beritahu pada saudara, khusus jemaat tempat ini, jangan ekspansi pengembangan bisnis apapun dulu. Saat ini adalah tahun bertahan. Tahun apa saudara? Tahun bertahan. Tahun bertahan. Jadi tahun ini adalah apa saudara? Tahun apa? Bertahan. Tahun ini adalah tahun untuk bertahan. Jadi saudara, kalau tahun ini tahun bertahan, kita percaya Tuhan pasti berkati kita, pulihkan hidup kita. Amin. Amin. Tahun ini adalah tahun untuk bertahan sampai tahun depan. Makanya saya khotbah selalu di tempat ini saya ingatkan, jangan utang bank. Masih ingat? Kalau kondisi seperti ini, utang bank mumet saudara, betul? 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 Karena apa? Karena kondisi seperti ini masih sampai tahun depan. Dan di masa depan, kuliah yang akan dipakai seterusnya ada 2 jurusan. Ini untuk anak-anak muda adalah IT dan hukum. Apa saudara? Ini akan dipakai seterusnya. Jelas? Jelas? Pak, bagaimana kita bertahan? Ngomong sama sebelahnya, apa yang kamu tahu? Ini saya sama, apa yang kamu tahu? Apa yang kau alami? Itu bukan kebetulan. Itulah talenta. Itulah hari depan yang Tuhan berikan. Amin. Bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh apa? Apa yang Anda tahu? Apa yang engkau alami? Itu bukan kebetulan. Itulah talenta. Itulah anugerah, blessing yang Tuhan berikan. Amin. Amin. Saya beritahu pada saudara, semakin tahun, semakin berat tahun depan itu. Tapi kita akan melewati bersama Tuhan. Amin. Saya masih ingat waktu Tuhan panggil saya. Ada kata-kata yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Sebelum dunia dibentuk, aku mengenalmu. Dan sebelum dunia dijadikan, aku menentukanmu. Dan sejak dalam rahim ibumu, aku memperhatikanmu. Di situ saya mulai menyadari bahwa saya dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan sejak saya lahir, bahkan sebelum lahir. Artinya apa? Keselamatan itu adalah anugerah.
Amin. Apa saudara? Keselamatan itu saudara anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Jadi mulai hari ini saudara, kita percaya kalau Tuhan pilih kita, Tuhan panggil kita, Dia bertanggung jawab untuk hidup kita dan masa depan kita. Apa yang jadi bagian kita, itu yang kita kerjakan. Apa yang di bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Yang penting sekarang saudara, tahun ini tahun untuk bertahan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Jelas? Tahun apa saudara? Bertahan. Dan kita percaya Tuhan memelihara kita di masa-masa yang sulit. Saudara, ini ada pertanyaan lagi yang mengatakan gini. Tadi kan dibilangkan bahwa kalau bisa jangan utang bank. Pak, sekarang pertanyaannya, kalau sudah utang bank, jalan keluarnya gimana? Jangan nambah lagi. Bertahan untuk melunasin. Ya, ya. Kalau bisa, jangan gadekan sertifikat rumah, itu bahaya. Kalau sertifikat rumah hilang, sita bank, lainnya ikut kan gitu. Usahain jangan gadekan sertifikat rumah. Oke. Ya, jadi pertanyaannya yang tadi menjadi masalah, lah ini sudah kadung utang bank, bagaimana usahakan untuk bertahan. Tadi katakan sama Pak Dautoni untuk bertahan, artinya ya sudah usaha kamu yang saat ini ada, terus minta diberkati Tuhan sampai bisa melunasi utang gitu ya Pak ya. Ya, jadi untuk bertahan untuk sampai dengan tahun depan. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi Pak. Tahun depan kok tahun 2026. Nah, apa yang akan terjadi dengan kira-kiranya tahun 2027? Usaha apa selain daripada yang tadi kalau anak sekolah kan IT sama hukum gitu. Nah, kalau boleh diterangkan kenapa kalau IT kita udah tahu bakal memangnya saat ini. Kalau hukum kenapa Pak gitu? Kenapa harus hukum yang lebih dipentingkan gitu? Hukum nanti kan ada hukum perpajakan juga. Ya. Ada hukum pidana, ada hukum perdata. Nah, jadi intinya hukum itu nanti tetap akan dipakai sepanjang masa. Nah, sedangkan yang mesin-mesin industri itu nanti akan banyak diganti AI. Makanya itu akan terpengaruh namanya industri padat karya. Nah, dan yang bisnis yang tetap bertahan untuk seterusnya itu yang berhubungan dengan perut. Dengan apa? Perut. Nah, termasuk berkebun, bercocok tanam, berternak itu bertahan. Nah, untuk ini Pak, kan banyak yang ingin usaha untuk tentang kesehatan gitu Pak. Apakah itu akan, kalau tahun resesi seperti ini yang ramai itu rumah sakit malahan. ya, jadi kalau usaha rumah sakit bagus gitu. Banyak stres. Ya. Dan bisnis rumah sakit tetap jalan. Ya. Ada pertanyaan lagi, mumpung ini. Pak, maaf Pak, ini ada pertanyaan beberapa. Ini ada yang dari online sama dari onsite dulu ya Pak. Ya. Shalom Pak, saya mau nanya, ini tidak berhubungan dengan bertemu dengan yang orang yang sudah meninggal. Cuma saya itu secara berkala sering sekali mimpi rumah, saya tuh berada di rumah nenek saya yang sudah meninggal. Tapi saya nggak, di mimpi itu nggak ada nenek saya gitu loh. Cuman memang suasananya tuh serem, nggak enak gitu kan. Nah, saya itu udah sering mata-matahin kutuk gitu kan, batalin semua perjanjian yang pernah dibuat oleh orang tua saya atau nenek saya ya dengan kuasa gelap gitu loh Pak. Cuman kenapa tetap masih suka mimpi gitu kan. Bahkan terakhir tuh kira-kira mungkin sekitar sebulan yang lalu saya mimpi lagi berada di rumah tersebut gitu loh. Entah itu nanti bersama saudara saya atau kalau tak lihat ibu ini enggak ada kutuknya, aman aja udah. Men. Enggak usah dipikir. Pikiran. Lagi? Oke Pak, ini ada yang nanya. Pak, di rumah orang tua saya itu sudah didoakan, sudah bersih-bersihlah dari roh-roh jahat Pak.
Tapi kata karyawan-karyawan saya masih ada suara-suara langka, masih ada suara-suara yang mengganggu. Itu bagaimana ya Pak? Gimana? Jadi rumahnya itu sudah didoakan, sudah dibersihkan dari roh-roh jahat lah, suruh pergi. Nah, tapi kata karyawan ibu ini masih suka dengar suara orang jalan, suka kayak seolah-olah mengganggu. Berarti penghuni rumah. ada kutukan darah. Itu pakai anggur perjamuan kudus. Tapi harus melakukannya orang yang betul-betul pendoa ya. Karena untuk mengalahkan kutuk itu berarti setannya itu ada hubungan dengan pembunuhan zaman dulu. Nah, itu harus disucikan dengan anggur perjamuan kudus. Oke Pak, dua lagi ya Pak. Pak Daud, bagaimana masa depan Indonesia Pak? Apakah Megatrust ini akan melanda bangsa kita? Gini. Sama COVID jilid kedua, apakah akan ada Pak? Nggak usah Megatrust, mega perut aja mumet kok. Nggak usah dipikir Megatrustnya. Yang kedua, COVID kedua, biasa kan banyak sekarang ini gara-gara vaksin zaman dulu kan kena ada yang namanya autoimun macam-macam kan ya. Iya. Nah, jadi yang penting sekarang saya tuh percaya dalam hidup ini itu Tuhan itu memberi penyembuh alami untuk kita semua. Yang percaya katakan. Amin. Kalau saran saya, coba setiap hari saudara itu minimal makan buah. Itu jeruk. Setelah itu kedua yaitu jambu biji itu saudara, di jus, tapi jangan bijinya saudara. Saring, sama ketiga pisang. Pisang. Nah, buktinya ingat monyet tidak ada yang stroke kan? Karena makan pisang kan gitu. Nah setelah itu pisang, nah jambu, nah setelah itu nanas. Nah sebenarnya untuk Murah itu lebih baik daripada obat-obatan vitamin yang obat-obatan gitu loh. Alami itu lebih baik karena Tuhan sudah ciptakan dengan sempurna. Gimana Ibu? Betul? Betul Pak. Nah, saya sendiri tiap hari ya makannya gitu juga. Dan olahraga yang penting. Lanjut. Pak, perang di Iran sama di Israel, Rusia dengan Ukraina, apakah itu tanda-tanda mulainya perang Gog dan Magog, Pak? Gini ya, untuk kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Yang kedua, Iran dan Israel itu sebenarnya adalah perang uji coba senjata. Ini boleh saya ngasih pandangan Ibu? Iya Pak, boleh. Yang disebut namanya perang itu namanya invasi darat antara Rusia dengan Ukraina. Itu namanya invasi. Nah, sedangkan Iran dengan Israel itu kan jaraknya berapa ribu kilometer dan ada berapa negara? Ada berapa? Negara. Ada berapa? Ada berapa negara yang dilewati. Nah, tujuannya itu apa? Karena itu adalah perdagangan senjata, uji coba senjata. Karena senjata itu harus dicoba supaya lihat kemampuannya. Kayak India sama Pakistan. Itu uji coba senjata, made in Cina lawan made in Eropa kan gitu. Nah, yang namanya perang sebenarnya itu invasi darat. Nah, Israel ingat yang memegang keuangan dunia itu adalah Yahudi, betul? Iya. Betul? Betul. Betul? Betul. Yahudi. Dan yang menguasai minyak di Timur Tengah itu Iran, karena ada Selat Hormuz. Nah, makanya Rusia sama Cina, Cina mendukung apa? Iran. Untuk apa? Senjata. Jual beli senjata. Hubungannya dengan minyak. Israel megang keuangan dunia, Amerika perlu US dollar kan perlu. Senjata. Jual apa senjata. Makanya itu adalah uji coba senjata. Nah, tujuannya adalah pengaruh ekonomi global dunia.
Nanti ujung-ujungnya tidak sampai setahun 2 tahun udah selesai. Karena apa? Kan rudal mahal, sekali ini berapa, saudara? Betul? Coba saudara, kalau namanya perang yang benar, invasi itu kan darat, nyebrang sana. Ada yang tanya, Pak, kalau Indonesia bisa enggak terjadi perang di Serbu? Kalau nyerbu Indonesia itu rugi. Kenapa rugi? Indonesia itu negara kepulauan laut, pulau-pulau. Kalau mau perang, biayanya lebih gede, saudara. Nyebrang lautnya, pindah-pindah, saudara, logistiknya itu lebih mahal, saudara. Jadi yang mau perang sama Indonesia tidak mau. Kenapa? Rugi, saudara. Jadi Puji kalau Tuhan ya Pak. Puji Tuhan. Jadi rugi. Sekarang gini, tidak usah diajak perang, Indonesia cinta damai. You invest, selesai, betul enggak? Betul? Tidak usah perang, kamu invest aja ke sini. Oke. Jadi kalau negara lain perang, yang tidak perang hanya Indonesia. Amin, amin, amin. Namanya non-blok. Jadi saudara tidak usah bingung, oh perang ini, perang ini. Ya sekarang mau di perang apa? Wong kita terbuka investasi. Cina boleh masuk, Amerika boleh masuk. You invest, silahkan. Lah, otomatis apa? Lah ngapain perang? Gitu loh. Makanya non-blok. Jadi saudara, Israel, Iran perang, ingat ya, Indonesia tetap aman. Tepuk tangan untuk Indonesia. Indonesia, waktu mau orang ngejak perang, dia ngomong, enggak usah perang. Kenapa? You invest. Pak, ini ada pertanyaan, ya bukan pertanyaan, pengen begini Pak. Ada seorang yang ngimpi dia lihat rumah kuno, rumah jelek, rumah itu. Tapi pintunya terbuka, depan pintu itu ada kayak lampu gitu, kayak nggak tahu lilin, nggak tahu lampu teplok, nggak tahu apa. Itu maksud apa itu Pak? Itu rumahnya, katanya rumah sudah, ya rumah jelek lah, rumah sudah ada rumah yang kuno, rumah yang jelek gitu. Tapi kok di depannya itu ada lampunya, tapi itu bukan di dalam rumah loh Pak, di luar, di jalanannya, tapi tetap di depannya pintu itu gitu loh. Dianya bingung. Kalau tidak lihat langsung susah itu. Oh gitu ya. Karena ada berbagai faktor. Tapi yang jelas kalau ada kasus setan yang berat, gunakan anggur perjamuan kudus. Itu langkah terakhir udah. Pengalaman saya gitu. Ya. Tapi harus yang mendoakan itu ya harus sekelas imannya kayak Ibu Nani. Tapi kalau yang asal doa aja malah setannya yang seneng ngapain? Waduh, datang lagi ke sini mangsa gua kan gitu. Nggak boleh, harus yang bisa ngadain perjamuan kudus untuk khusus pembersihan seperti itu harus betul-betul orang yang hidup dalam doa. Nggak boleh sembarangan. Karena apalagi perjamuan kudus kan darah Yesus sendiri. Gimana? Setuju itu? Ya menghapuskan, mematahkan gitu ya Pak ya. Ya, ya. Ada lagi? Oke. Ya, Pak Daud, saya mau nanya. Saya ini tinggal di Cirebon ini di rumah orang tua. Tapi kalau misalnya saya balik ke rumah saya di Cirebon itu sepertinya saya tuh tidur di rumah orang tua tuh capek banget gitu, bangun tidur aja capek banget gitu. Sampai kalau saya balik gitu ya ke rumah saya itu jadi saya tuh sampai kayak orang kerja keras banget gitu loh, sampai ya tidur terus jadinya gitu setelah pulang dari rumah orang tua saya nih ya. Itu kenapa ya Pak Daud? Harus lihat lokasi situ baru tahu. Kalau begitu bangun tidur capek sekali gitu, ada gangguan roh enggak? Ya saya sih sejak orang tua nggak ada, saya pernah lihat ada beberapa gitu kan, saya udah usir, saya udah pakai tumen, saya udah minta pendoa datang, semua udah dilakuin semua gitu. Cuma yang saya bingung sampai sekarang, ya kalau pulang dari Cirebon itu saya kalau balik ke rumah itu istirahat terus gitu.
Wah, harus Kayak lihat lokasi. berjaga-jaga terus gitu rohnya gitu. Kalau enggak lihat lokasi saya enggak tahu. Harus lihat lokasi.